Perkembangan geopolitik di kawasan selatan Indonesia berubah signifikan setelah Australia dan Papua Nugini menandatangani sebuah aliansi pertahanan baru. Perjanjian itu mewajibkan kedua negara saling membantu jika salah satu menghadapi ancaman militer. Meski tampak seperti kerjasama bilateral biasa, aliansi ini memiliki dampak strategis yang meluas, terutama karena salah satu pihak berbatasan langsung dengan wilayah Papua Indonesia. Australia memperluas pengaruhnya di Pasifik, sementara Papua Nugini memperoleh jaminan keamanan yang meningkatkan rasa percaya diri negara itu. Namun perkembangan ini menimbulkan efek berantai terhadap hubungan trilateral Indonesia-Papua Nugini-Australia. Di tengah dinamika yang terus bergerak itu, Port Moresby menjadi tempat berlangsungnya pertemuan bersejarah pada awal Desember 2025. Untuk pertama kalinya, Menteri Pertahanan dari ketiga negara berkumpul dalam sebuah forum resmi. Agendanya adalah memperkuat transparansi, menjelaskan posisi masing-masing negara, dan menghindari munculnya salah tafsir atas langkah-langkah yang diambil di kawasan. Hadir di pertemuan tersebut, Menteri Pertahanan Indonesia Safri Samsudin, Menteri Pertahanan Australia Richard Marles, dan Menteri Pertahanan Papua Nugini, Billy Joseph. Forum ini diharapkan dapat mencegah kawasan selatan Indonesia menjadi arena persaingan kekuatan besar. Sebelum forum itu terbentuk, Indonesia sempat menyampaikan kekhawatiran mengenai aliansi Australia-Papua Nugini. Indonesia menegaskan bahwa memperkuat pertahanan adalah hak setiap negara. Namun, kerjasama seperti itu tidak boleh menghadirkan ancaman baru bagi stabilitas kawasan. Indonesia khawatir aliansi tersebut dapat membuka peluang bagi operasi pengaruh atau manuver keamanan yang mengarah ke wilayah Papua. Kekhawatiran ini kemudian dibahas secara intens antara Jakarta dan Canberra melalui dialog diplomatik. Setelah serangkaian klarifikasi dan penjelasan teknis, sebagian kekhawatiran tersebut mereda. Bahkan petinggi militer Indonesia menyatakan bahwa Indonesia dan Australia memiliki kepentingan bersama dalam menjaga stabilitas Indo-Pasifik. Namun, meredanya kekhawatiran tidak berarti seluruh persoalan selesai. Pada pertemuan trilateral itulah muncul kejutan baru, ketika Papua Nugini secara terbuka mengajukan kekhawatiran mereka terhadap situasi keamanan di Papua Barat. Papua Nugini menyatakan bahwa gejolak di wilayah tersebut dapat berdampak langsung terhadap keamanan dalam negeri mereka. Papua Nugini berbagi perbatasan sepanjang lebih dari 800 km dengan Papua Barat, sebuah perbatasan yang sulit diawasi karena dikelilingi hutan, pegunungan, dan permukiman terpencil. Di kawasan itu, batas-batas negara seringkali tidak sejelas garis yang digambarkan di peta. Masyarakat adat telah hidup melintasi garis tersebut jauh sebelum konsep negara modern terbentuk. Mobilitas lintas batas merupakan hal lazim dalam kehidupan mereka. Karena itu, setiap ketegangan di Papua Barat dapat dengan cepat berdampak pada Papua Nugini. Dalam peristiwa-peristiwa tertentu, kelompok bersenjata pernah dilaporkan melintasi perbatasan untuk menghindari operasi keamanan. Ada pula gelombang penduduk yang melintas ketika situasi memanas. Semua hal itu menyulitkan Papua Nugini menjaga stabilitas internal. Berangkat dari kondisi tersebut, Papua Nugini mengusulkan pembentukan zona penyangga sepanjang 10 km di sepanjang perbatasan. Usulan ini menghadirkan konsep wilayah netral yang tidak boleh dihuni dan tidak boleh memiliki fasilitas militer. Papua Nugini juga mengusulkan pembangunan pos patroli gabungan di pinggiran zona itu agar kedua negara dapat mengawasi pergerakan lintas batas secara bersama. Bagi Papua Nugini, zona penyangga ini adalah solusi preventif untuk mencegah konflik merembet ke wilayah mereka. Namun bagi Indonesia, usulan tersebut memunculkan sejumlah pertimbangan sensitif. Zona penyangga berarti sebagian wilayah yang sebelumnya ditempati masyarakat atau digunakan aparat keamanan harus dikosongkan, meski Papua Nugini menegaskan bahwa tujuan mereka adalah meningkatkan stabilitas dan bukan menekan kedaulatan Indonesia, tetap saja usulan seperti itu bersinggungan langsung dengan martabat dan integritas wilayah Indonesia. Pemerintah Indonesia perlu memastikan bahwa kebijakan apapun tidak sampai menimbulkan persepsi bahwa ruang gerak Indonesia dibatasi di wilayahnya sendiri. Dampak sosial dari usulan ini juga perlu diperhatikan. Banyak masyarakat adat hidup di daerah yang diusulkan menjadi zona kosong. Mereka mempertahankan pola hidup tradisional yang bergantung pada tanah, sungai, kebun, dan jalur perburuan. Relokasi atau pembatasan aktivitas dapat membongkar struktur sosial budaya yang sudah terpelihara selama generasi. Banyak kampung adat memiliki hubungan kekerabatan lintas batas. Beberapa keluarga hidup di sisi Papua Barat, sementara kerabat mereka berada di Papua Nugini. Garis negara tidak membatasi identitas mereka. Karena itu, pengosongan area sepanjang 10 km dapat memicu persoalan sosial baru yang lebih rumit. Selain persoalan sosial, ada pula aspek geopolitik yang tidak dapat diabaikan.
Aliansi Pertahanan Australia, Papua Nugini, memberi peluang bagi Australia untuk meningkatkan kehadiran militer dan intelijen di wilayah yang dekat dengan perbatasan Indonesia. Papua Nugini kemungkinan akan menerima dukungan teknologi pengawasan udara, maritim, dan darat. Hal ini dapat meningkatkan kemampuan Papua Nugini mengamati aktivitas di perbatasan, tetapi secara tidak langsung juga memberi Australia akses terhadap data tersebut. Dalam konteks sensitif seperti Papua, kemampuan pemantauan yang meningkat dari pihak asing dapat menimbulkan kekhawatiran strategis bagi Indonesia. Ada pula kekhawatiran mengenai efek kedekatan, yaitu situasi ketika negara asing memiliki kemampuan militer yang lebih dekat dengan wilayah Indonesia daripada sebelumnya. Jika Australia dapat mengoperasikan perangkat intelijen atau sistem pertahanan melalui Papua Nugini, Indonesia perlu memastikan bahwa hal tersebut tidak dimanfaatkan untuk kepentingan yang dapat mengganggu stabilitas nasional. Setiap negara tentu memiliki mekanisme pengamanan informasi, tetapi dalam hubungan pertahanan yang erat seperti aliansi pertahanan baru ini, pertukaran data hampir tidak bisa dihindari. Respons Indonesia terhadap perkembangan ini perlu diambil dengan kehati-hatian tinggi. Indonesia ingin menjaga hubungan baik dengan Papua Nugini, suatu negara yang berbagi sejarah panjang sebagai tetangga langsung dan mitra di kawasan timur. Papua Nugini adalah negara yang rentan secara geografis dan memiliki keterbatasan kapasitas militer. Mereka tentu ingin memastikan bahwa dinamika di Papua Barat tidak mengancam keamanan mereka. Pada saat yang sama, Indonesia ingin memastikan bahwa setiap langkah yang diambil tidak membuka peluang bagi kekuatan lain untuk meningkatkan pengaruhnya di wilayah perbatasan. Forum trilateral yang baru terbentuk itu dapat menjadi wadah penting untuk menjelaskan kekhawatiran masing-masing negara. Indonesia dapat menyampaikan dampak sosial dan politik dari usulan zona penyangga, sementara Papua Nugini dapat menjelaskan tekanan domestik yang mereka rasakan akibat dinamika di perbatasan. Australia dapat berperan sebagai pihak yang mendukung stabilitas tanpa memperbesar ketegangan. Jika forum ini dimanfaatkan dengan baik, ia dapat menjadi mekanisme penting bagi ketiga negara untuk mengelola isu-isu sensitif, termasuk aliansi pertahanan dan pengamanan perbatasan. Meski demikian, usulan zona penyangga bukan solusi yang dapat diambil secara tergesa. Ia memerlukan kajian mendalam mengenai aspek sosial, hukum, keamanan, dan infrastruktur. Masyarakat adat harus dilibatkan dalam proses pembahasan. Setiap langkah juga harus mematuhi hukum nasional Indonesia dan perjanjian internasional yang berlaku. Indonesia dapat mempertimbangkan opsi-opsi alternatif untuk meningkatkan stabilitas tanpa harus mengosongkan area yang luas. Misalnya penguatan patroli gabungan, sistem komunikasi darurat lintas batas, atau prosedur bersama untuk menangani potensi pelintas ilegal. Di lapangan, kondisi geografis yang berat juga perlu diperhitungkan. Hutan hujan Papua dan pegunungan tinggi merupakan medan yang sangat sulit. Mengosongkan wilayah sepanjang 10 km bukan hanya persoalan administratif, tetapi juga sebuah proses fisik yang memerlukan waktu, tenaga, dan biaya besar. Selain itu, dalam banyak kasus, masyarakat adat tidak memiliki catatan formal mengenai kepemilikan tanah. Mereka memegang sistem adat yang sulit dipetakan secara administratif. Pengosongan wilayah dapat memicu sengketa baru yang dapat menghambat implementasi kebijakan. Dari sisi pertahanan, zona penyangga dapat memberikan ruang aman bagi pasukan gabungan untuk mencegah aktivitas lintas batas yang berbahaya. Namun zona seperti itu juga dapat menciptakan kekosongan kekuasaan jika tidak dikendalikan dengan baik. Wilayah kosong yang memiliki akses terbatas kerap menjadi tempat yang rawan bagi aktivitas ilegal jika tidak diawasi secara ketat. Karena itu, setiap kebijakan zona penyangga harus diimbangi dengan sistem pengawasan modern, infrastruktur pendukung, dan kehadiran aparat yang memadai. Pertemuan trilateral memberikan sinyal bahwa ketiga negara mengakui pentingnya kerjasama dalam mengelola kawasan perbatasan yang sangat kompleks. Ketegangan di Papua Barat, persoalan keamanan Papua Nugini, dan aliansi pertahanan Australia-Papua Nugini kini berada dalam satu lingkaran diskusi yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Ketiganya saling memengaruhi. Perubahan kecil di salah satu bagian dapat memberikan implikasi meluas di negara lain. Konteks ini membuat forum trilateral menjadi landasan penting bagi masa depan kawasan. Usulan zona penyangga sepanjang 10 km menjadi simbol bahwa keamanan kawasan dapat berubah menjadi persoalan bersama. Indonesia perlu menentukan sikap yang tidak hanya mempertimbangkan sisi strategis, tetapi juga sisi hubungan antar tetangga dan kesejahteraan masyarakat perbatasan. Papua Nugini perlu memastikan bahwa aspirasi keamanan mereka tidak mengganggu kedaulatan negara lain. Australia perlu berhati-hati agar kehadirannya di Pasifik tidak menimbulkan ekspresi kekhawatiran baru dari Indonesia. Kawasan selatan Indonesia
khususnya wilayah perbatasan Papua, telah lama menjadi salah satu titik paling sensitif dalam percaturan geopolitik regional. Dinamika yang berkembang beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa stabilitas di wilayah tersebut tidak bisa lagi dikelola secara terpisah. Ia memerlukan pendekatan kolektif, diplomasi yang kuat, dan kepekaan terhadap kompleksitas sosial budaya masyarakat adat. Arah perkembangan selanjutnya akan sangat bergantung pada bagaimana ketiga negara memanfaatkan forum trilateral. Jika forum itu diarahkan ke mekanisme transparansi yang berkelanjutan, zona penyangga mungkin dapat dibahas secara konstruktif dengan mempertimbangkan keseimbangan antara keamanan dan kedaulatan. Jika tidak, sensitivitas kawasan dapat meningkat dan memicu interpretasi yang keliru di antara ketiga negara. Dalam lanskap geopolitik yang semakin terhubung, perbatasan tidak lagi sekadar garis pemisah. Ia menjadi ruang diplomasi, ruang kerjasama, ruang negosiasi, dan kadang ruang ketegangan. Usulan zona penyangga Papua Nugini menegaskan bahwa bagi kawasan selatan Indonesia, stabilitas hanya dapat dicapai melalui pemahaman bersama dan koordinasi yang matang di antara negara-negara yang berbagi sejarah, geografi, dan masa depan yang sama.